Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berjumpa kita kembali di channel yang penuh semangat ini, yaitu Suluh Negeri dengan moto Minangkabau bangkit. Bangkit Minangkabau. Allahu Akbar. Para subscriber, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dengan penuh semangat. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan kembali dialog kita. Ini adalah dialog untuk wawasan. Maka kalau ada perbedaan-perbedaan pandangan di antara kita, baik kami berdua maupun para pemirsa, itu adalah hal yang biasa. Karena dalam falsafah Minangkabau adalah bertikai kayu dalam tungku sinan nasi mako masak. Maka dialektika dalam keilmuan, dialektika dalam wawasan itu hal biasa. Maka kalau pandangan-pandangan kami agak berbeda dengan kawan-kawan, kami memakluminya. Dan begitu sebaliknya tentu juga kami harus dimaklumi juga, karena kita berbeda guru, berbeda membaca buku. Tetapi itu adalah sebuah saling mengisi, saling memberi, saling menerima, dan saling memaafkan. Dan kita tetap siap berdialog dan berjumpa dengan kawan yang lain juga tentang wawasan keminangkabauan. Baik, pada edisi kali ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adik-adik generasi muda, para mahasiswa, para pelajar, kita akan membahas temanya adalah identitas Minangkabau, ya gitu ya. Jadi tiap sesuatu itu ada identitasnya. Kita menjadi warga negara Indonesia itu ada identitasnya. Maka Minangkabau apa pula identitasnya? Apakah Minangkabau ini memiliki ciri tersendiri dia secara identitas atau tidak? Ini yang akan kita kupas pada malam hari ini. Maka kita minta kepada Buya Ibnu Akil Degani untuk menjelaskan bagaimana atau apa identitas Minangkabau. Silakan Buya. Terima kasih kepada Ustadz Badris. Namun sebelumnya izinkanlah kita minum air apa ini? Air rempah kayu manis. Rempah kayu manis Cassia-Pera. Ini obat ini. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan kepada materi berat beliau kasih kepada kita ya, identitas Minangkabau. Kita ingatkanlah dulu ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min zakarin aw unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami ciptakan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Syu'uban berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Qabail, suku ya. Untuk apa gunanya? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Begitu kita saling mengenal, saling berkomunikasi, saling bersilaturahmi, maka di sanalah kita tahu bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Mengkabarkan.
ya Ustaz ya. Ya. Jadi bagaimanapun kita tidak akan lepas dari pergaulan antar manusia. Nah, ini bolehlah dikatakan ayat-ayat yang sifatnya universal. Ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini su'uban wa qabail, kan gitu kan? Ya. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini terkait dengan pertanyaan Ustadz tadi, apakah Minangkabau itu suku atau bangsa, kemudian apa identitasnya? Kan itulah kira-kira. Apakah Minangkabau itu suku atau bangsa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita akan menjelaskanlah sedikit ya. Kalau dia dikatakan sebagai suku, ya kita ini orang Minang nih, bersuku Minang, kan gitu. Setidak-tidaknya itu yang ada di KTP kita. Ada kolom suku ini, kolomnya sukunya, oh Minang ini. Tetapi kalau dulu suku itu ada Jamba, ada Caniago, ada Pitopang. Nah, Ustadz sendiri suka apa Ustadz? Panai namanya, Panai ya? Kelompok Melayu. Kelompok Melayu. Jadi itu nama-nama suku-suku itu. Kalau itu dikatakan suku. Nah, tapi kalau dikatakan Minangkabau itu bangsa juga benar. Ya saya. Karena ternyata Minangkabau itu terdiri dari berbagai etnis juga. Kan kita tidak satu sekarang, etnis kita ras kita kan tidak satu deh. Artinya sudah bercampur baur. Mungkin kita ada dari etnis yang lain, malah dari bangsa asing mungkin ada kan. Nah, jadi sudah menyatu sehingga kita tidak bisa lagi dikatakan hanya satu suku itu dalam satu sisi. Nah, maka dalam hal ini kita bisa saja disebut bangsa Minangkabau. Setuju Ustaz? Jadi inilah pandangan dari Buya Abdul Wakil. Minangkabau adalah bangsa. Bisa jadi ini satu pendapat. Tapi referensi yang pernah juga kita baca, bahwa Minangkabau dasar dulu itu kan adalah pusat peradaban tanah Melayu, di mana Melayu tua yang berpusat di Dharmasraya yang berbareng dengan Sriwijaya itu adalah metropolitannya tanah Melayu. Maka kalau kita juga baca dialog-dialog kita dengan kawan-kawan di Malaysia, bahwa Minangkabau ini adalah Melayu. Tetapi Minangkabau dulu pernah menjadi pusat peradaban Melayu. Maka ketika disebut Minangkabau, terbayang oleh mereka pusat Melayu pada masa lalu. Maka ini juga bisa diurai dengan sejarah lain barangkali. Ini mungkin perbedaan referensi saya, Bu ya. Bahwa orang Minangkabau ini tanda dia adalah suku Melayu, bahasa Melayu dan falsafah Melayu dengan bahasa Minangkabau ini kan hampir 100% sama ya. Baik bahasa maupun falsafah. Walaupun ada identitas lain di Minangkabau, yaitu matriarkatnya, ciri khasnya mungkin bersuku ke ibu misalnya kan. Tetapi di Minangkabau walaupun ada bersuku ke ibu, tapi identitas dalam ke bapak, ke ayah itu juga menjadi sebuah kekuatan tersendiri, dan itu tidak diabaikan di Minangkabau. Artinya apakah pandangan Buya ini bahwa Minangkabau ini bangsa atau suku, tentu juga tergantung kepada pemahaman beliau. Kalau menurut beliau ini sekarang Minangkabau adalah bangsa, maka sekarang untuk mendukung itu Pak Buya, bahwa Minangkabau ini bangsa apanya? Ya, karena kita terdiri dari suku-suku ini kan. Nah, suku-suku ada suku Jamba, suku menyebabkan bukan hanya sekedar itu, tapi kan kita udah menyatu dengan etnis-etnis yang lain. Nah, dia bergabung ke dalam suku itu sendiri. Nah, misalnya ada etnis lain, dia masuk menjadi orang Minang, dia bergabung kepada suku asalnya, kan begitu kan? Nah, oleh karena itu ketika ada yang mengatakan bahwa bangsa Minangkabau bukanlah hanya sekedar suku,
tetapi adalah suatu bangsa, dan ini ada benarnya. Tetapi kalau ada pun yang mengatakan bahwa Minangkabau itu hanya sekedar suku, berarti suku-suku yang ada Jamba, ada Pitopang, ada Picancang, ada Koto, kan gitu kan? Berarti sekarang menjadi anak suku, kan gitu kan? Anak suku atau pecahan-pecahan dari suku. Ada juga pendapat ini, Bu, ya, pendapat dari Datuk Melano, Ketua MTKAM, kemudian juga Pak Epi. Ini kan dasar dulu Pagaruyung itu kan adalah kerajaan Pagaruyung Minangkabau itu adalah suku induknya suku Melayu. Kemudian setelah berkembangnya masyarakat suku Melayu Minangkabau ini di Minangkabau ini, kemudian maka menginduklah suku-suku kecil yang lain kepada suku Melayu, maka dianggaplah suku Melayu di Minangkabau inilah suku induk. Suku Indo. Jadi ini kan satu referensi lain. Maka semua suku-suku kecil itu yang menginduk ke Melayu. Tapi ketika munculnya pemerintahan selain kerajaan Pagaruyung, selain Dharmasraya sebelum Pagaruyung, ini kan akhirnya memunculkan perbedaan-perbedaan paradigma tentang suku etnis Melayu di Nusantara. Tapi sepertinya antara Minangkabau dan Melayu di banyak tempat itu tidak dipisahkan, apalagi di Malaysia kita lihat kan ada dunia di MDI, dunia Melayu, dunia Islam itu. Maka orang Minangkabau termasuk bagian daripada suku yang dianggap adalah sukunya Melayu. Tapi ya ini mungkin tergantung referensi masing-masing. Bu ya, silakanlah kalau ada pandangan lain. Saya memang sependapat bahwa pada dasarnya Minangkabau itu adalah Melayu. Nah, kalaupun kan ada buku yang saya baca, itu karangan Profesor Muhammad Yamin, salah satu pendiri Republik itu kan. Dalam sebuah buku yang beliau tulis tentang sejarah, sejarah Indonesia, ada subnya di sana tentang Minangkabau. Nah, dia mengatakan bahwa nama kerajaan kita itu dulu itu Melayu, namanya Melayu Lama. Melayu Tua. Kemudian akhirnya berubah menjadi Melayu Minangkabau. Nah, jadi dalam hal itu tentu kalau kita Melayu dan kita juga Minangkabau, tentu akan ada identitas masing-masing. Nah, ini barangkali yang akan saya jelaskan apa identitas dari Minangkabau itu. Nah, dalam suatu buku yang cukup tebal, itu saya dapat di Kuala Lumpur ya. Menarik buku ini. Judulnya Ketuaan Negeri-Negeri Melayu. Nah, identitas negeri-negeri Melayu itu di dalam buku itu ada 3. Ini saya sudah baca. 3 identitas Melayu. Yang pertama adalah orang Melayu itu berwajah Melayu. Wajah Melayu. Tentu kita bisa membedakan mana yang berwajah Melayu, mana yang tidak. Datang kawan kita dari Iran. Nah, ini orang Iran ini yang datang. Datang dari orangnya bentuk Belanda. Ini orang Belanda, ini orang Barat, orang bule ini kan. Datang orang Papua Nugini kan. Nah, ini orang dari Melanesia, dari Papua Nugini, kan tahu kita kan. India. Nah, datang orang Minang. Atau datang orang Malaysia. Duh, kok seperti orang Minang kamu ya. Orang Melayu kok kamu seperti orang Melayu juga gitu. Jadi ada identitas dari wajahnya, wajah Melayu. Jadi ini tidak bisa dipungkiri, wajah kita itu memang seperti Melayu. Kamu ini orang Melayu ini kata orang. Jadi itu tidak bisa ditolak. Jadi kita orang Minang ini memang beras atau beretnik atau memang identitasnya adalah Melayu. Nah, bagaimana kalau kita lebih dalam identitas orang Melayu itu,
dari segi dari segi wajah seperti itu. Wajahnya agak lembut lah gitu kan, kulitnya imut-imut lah pada umumnya kan. Kemudian kulitnya pada umumnya kekuningan atau setidak-tidaknya bahasa kitanya kuning langsat atau hitam manis. Hitam manis atau kuning langsat itu hampir beda bahasa aja kan. Tapi intinya menarik. Kemudian rambutnya agak lurus, agak ikal sedikit kan, atau sebagian ada yang agak keriting, tapi tidak keriting betul, kan gitu kan, sampai seperti burung tampuo, kusik, macam-macam kan tidak seperti itu. Tapi adalah keciri-cirian bahwa itu adalah orang Melayu, wajahnya itu wajah Melayu. Nah ini Ustaz ya. Kemudian yang kedua, bahasanya bahasa Melayu. Nah, jadi kalau dia pandai bahasa Melayu, berarti orang Melayu itu bahasa ibunya bahasa Melayu. Nah, apa itu bahasa Melayu? Nah, kan ini pula pertanyaan. Kalau pandai saja, ya kan ada juga orang bule, orang belajar bahasa Melayu, pandai juga bahasa Melayu. Dia apakah? Nah, ini kan pandai dalam arti kata bahasa ibunya itu bahasa Melayu. Bahasa ibunya. Ya, bahasa ibunya itu berbahasa Melayu. Bahasa pusakanya bahasa Melayu. Bahasa pusakanya bahasa Melayu. Mungkin Ustadz mungkin tanya juga, walaupun tidak tanya, mungkin sepertinya mau tanya barangkali. Apa bedanya bahasa Melayu itu dengan bahasa Melayu-Melayu di daerah lain? Itu salah satu bedanya itu dari vokal A, I, E, O, kan gitu kan. Nah, ada yang menyebut ambo, kalau di Delhi hamba, ambo, kalau di Minang ambo kan. Ada pakai O dia, ada pakai A, ada pakai I. Nah, kemari kan. Tapi ada juga yang pakai A, kamari. Malah pakai dihilangkan R-nya, kamai. Jadi ada namanya bahasa lokal, bahasa daerah. Dan mereka itu saling mengerti. Nah, andai kata mereka itu tidak belajar bahasa Melayu atau tidak belajar, sekarang kan bahasa Indonesia. Kalau Buya Hamka sering bahasa Indonesia, dia beri di dalam kurungnya bahasa Melayu. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau bahasa Melayu itu kan disebut bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu rendah. Bahasa Melayu rendah ini itu bahasa lokal itulah, berbeda-beda. Selangor berbeda, Negeri Sembilan dengan Selangor berbeda, ya kan. Sarawak juga berbeda, ada perbedaan-perbedaan. Begitu juga kita di Minangkabau ini, antara dialek kita dengan orang Damasraya juga beda kan. Kemudian Damasraya dengan orang Riau itu beda kan. Nah, dengan Kuantan Sangingi kan, dengan Payakumbuh juga berbeda. Malah anehnya satu kampung saja bahasanya itu ada yang beda, Ustaz. Seperti Sulit Air ya, Sulit Air dengan Solo. Contohnya Sulit Air dengan Solo seperti apa? Iya, kalau Sulit Air ini walaupun Kabupaten Solo, dia cenderung bahasanya mirip orang Sawalunto ya. Kalau Solo itu kan dia bahasanya ya punya ciri sendiri dia kan. Punya ciri sendiri. Nah, contoh di apa? Di kampung saya di Payakumbuh di 50 kota atau di Akabelu. Antara kampung saya berbatas negari, berbatas desa. Beda desa, beda negari ya. Itu bahasanya beda antara Sarik Lawas ya, dengan Durian Gadang itu beda, beda sedikit. Kalau Durian Gadang tuh R-nya enggak disebut, Baga. Nah, kalau di Sarik Lawe
barapo, bara kamari, R-nya itu dibunyikan. Nah, tetap malah di agak ke atas sedikit dari Syariat Lawe ada namanya Simpang Sugiran, Bukit Api. Nah, atau Guguk, kan ada suatu negeri di sana yang negeri kecil aja, R-nya itu yang terakhir dihidupkan. Umpamanya air. Nah, bahasa kita kan air. Nah, disetujui ayu. Payah kita menyebutkan kan. Tapi orang apa itu Bukit Apit atau Simpang Sugiran itu dia bunyikan air. Menyebut ular. Langsung dia sebut ular pakai R. Kan gitu kan. Nah, ini namanya bahasa lokal. Ini identitas salah satu identitas bahasa. Identitasnya bahasa, dan kita harus paham bahwa bahasa kita itu bahasa persatuan lingua franca yang dimana kita saling mengerti. Nah, orang Melayu sesamanya, dialek mereka itu saling memahami. Walaupun berbeda. Jambi dengan Payakumbuh, bertemu orang Jambi dengan kita saling beda, dia saling sama dia kan. Mirip. Nah, itu membuktikan bahwa ada kesatuan bahasa. Itu ciri yang kedua. Ciri yang pertama tadi apa, Ustaz? Ciri pertama adalah apa tadi? Wajah. Yang kedua adalah bahasa. Lalu ciri yang ketiga, identitas orang Minang atau Melayu beragama Islam. Nah, jadi orang Minang mengatakan identitas kami adalah Muslim. Kami adalah Islam. Nahnu muslimin. Nahnu muslim. Dan itu nggak bisa digugat-gugat lagi. Kamu gimana ini kok nggak seperti itu. Dan itulah identitas kami. Ya kan? Selaku orang Melayu. Dan ini bukan hanya berada di Minangkabau. Seluruh orang Melayu seperti itu. Identitas orang Melayu adalah Islam. Nah, dalam buku Ketuaan Negeri Melayu yang ditulis oleh penulis-penulis Malaysia itu, yang pertama berwajah Melayu, yang kedua berbahasa Melayu, yang ketiga Islam, agamanya Islam. Nah, dan kita bangga dengan keislaman kita. Jadi kenapa kamu Islam, kamu bangga dengan agama, bukan berarti kita itu fanatik. Tetapi kita mencintai keislaman kita sebagai identitas kita orang Melayu. Kemudian muncul pertanyaan, ketika misalnya ada orang yang berbeda dengan ciri-ciri tadi, identitas tadi, yang dua lah, yang terutama bahasa, yang kedua adalah wajah kan, atau tubuhnya kan. Ada kaidah di pesantren kita belajar juga, likulli syai'in mustasna. Setiap sesuatu ini kan ada pengecualiannya. Artinya ada orang yang sebenarnya dia Melayu, tetapi karena terbawa oleh oleh lingkungan yang tidak Melayu, sehingga dia tidak begitu pandai lagi bahasa Melayu, lupa dia dengan bahasa Melayu. Dia lebih mengutamakan dialog itu dengan bahasa-bahasa di luar bahasa Melayu. Ada contohnya? Ada banyak, di banyak tempat itu ada, tapi tidak saya sebut di mana tempatnya. Ini sebut aja kan satu aja jadi. Misalnya dia tinggal di luar negeri ini. Di luar negeri ini kan dia dia memakai konsep-konsep kenegaraan dan berbangga dengan bahasa-bahasa luar negeri. Ya kan? Dia pakai konsep negara asing, kemudian dia beraktivitas dengan orang asing, kemudian dia lupa karena dia mungkin jarang mengucapkan bahasa Melayu. Indonesia pandai dia ya. Dia belum pandai. Kurang pandai dia kan, karena dia lama di luar atau dia memang terpengaruh oleh merasa hebat kalau dengan bahasa asing kan. Ini satu ya. Berarti kan ini bukan berarti dia keluar dari Melayu kan, karena dia pengaruh. Ini adalah pengaruh lingkungan. Ya. Intinya mereka harus diupayakan pandai berbahasa Melayu. Harus belajar dia. Nah, kan bagaimanapun kebanggaan itu kan.
bahwa identitas kita, ya. identitas kita. Jadi walaupun kita besar di suatu negara yang di sana orang hanya berbahasa berbahasa Inggris misalnya, atau Ya, berbahasa Perancis Arab, Arab kan. nah tapi belajar juga lah bahasa Melayu. Jangan kan. ditinggal. Jangan ditinggalkan karena itu adalah Identitas kita. Kemudian kedua ya berhubungan dengan apa namanya tadi, bentuk rupa. Jadi orang Melayu ini kan tidak sedikit juga misalnya yang rupanya ini tidak lagi serupa dengan orang asli Melayu itu. Karena misal dia nih ibunya nikah dengan orang Eropa. Ketika dia pulang dia wajahnya udah wajah Eropa ya. Padahal ibunya ini adalah orang Melayu, atau kebalikannya bapaknya ini orang Melayu, ibunya orang Eropa. Akhirnya dia pulang menjadi orang yang kulit seakan-akan orang kulit putih. Kemudian yang kedua juga bisa juga dia mungkin nikah dengan orang bangsa lain, Afrika misalnya, atau dengan India. Jadi berubah wajahnya, berubah bentuknya. Tapi bukan berarti dia lepas dari identitas Melayu kan, karena dia dasarnya adalah ibu atau bapaknya adalah orang Melayu. Jadi itu namanya asimilasi. Apakah itu berbentuk kultur, apakah itu berbentuk keturunan, wajah dan sebagainya, itu tidak terlepas dari takdir. Nah, asam di gunung, ya kan? Garam di laut, batamu dalam balangu. Jadi kan asam pada. Cita-cita saya dulu kalau dapat istri saya kan orang Barat, orang Iran atau orang orang Arab atau orang Turki kan. Tapi kenyataan kan tidak itu. Takdir Allah. Ini sekitar apa? Guyon-guyonan aja. Takdir itu. Tapi ada pernah berpikir saya, waduh, cantik-cantik nih orang tapi intinya itu adalah takdir. Takdir gitu. Nah, pilihan ketika Allah. kita beragama Islam, menikah dengan orang Islam, maka itu artinya kita menikah dalam satu agama. Nah, kalau mereka itu menikah dengan tidak beragama Islam, maka mesti ada tugas utama. Inilah dakwah. Berarti identitas yang 1 dan 2 ini, yang pertama identitas bahasa, yang kedua adalah identitas bentuk rupa, kan, perawakan. Ini kan tidak bisa menjamin bahwa dia ini bukan dari bangsa atau suku kita. Tetapi yang paling penting, kalau yang 2 ini bisa saja berubah, kan? Tapi yang identitas yang terakhir ini, yang Islam ini jangan sampai berubah dan tidak boleh berubah. Kalau ini berubah berarti dia kalau orang Minang mengatakan dibuang sepanjang adat. Dia tidak lagi diakui dan dia tidak lagi diterima dia sebagai masyarakat Minangkabau atau masyarakat Melayu, kan apa nang be? Iya. Nah, kemudian masyarakat Minangkabau itu sendiri. Masyarakat Minangkabau itu kan ada namanya Sumando orang Minang. Sumando orang Minang itu pada akhirnya kan menjadi orang Minang juga. Minantu orang Minang, Mintu orang Minang. Nah, jadi kita jangan dipersempit kan. Nah, intinya kita seperti ayat tadi, lita'arafu, saling kenal, mengenal, memahami masing-masing, menghargai. Jangan berbangga kita dengan dengan rupa kita ya. Tapi itu karunia Allah, pilihan Allah. Tapi yang agama, karena agama ini terkait dengan ketakwaan. Maka wajib diperjuangkan itu. Wajib diperjuangkan dan tidak boleh tawar-menawar. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dimanapun bumi dipijak, dimanapun langit dijunjung, tidak boleh berubah. Islam itu adalah dasar kita yang tidak boleh berubah. Maka identitas yang sebenarnya adalah yang itu ya. Nah, itu yang paling utama. Yang paling utama. Tetapi yang kedua dan kedua dan ketiga itu saling melengkapi. Nah, dengan adanya asimilasi tentu agak berkurang sekian persen. Itulah yang disebut Indo sekarang kan. Maka orang Minang ini kan wajahnya kan macam-macam juga sekarang ini kan. Ada yang mirip-mirip Cina, sipit-sipit ada juga ya kan. Tapi bukan berarti dia dari negeri yang jauh kan, karena memang karena sejarah orang Minangkabau ini mungkin dulu
berbeda-beda yang masuk. Berbeda-beda juga. Ada yang mirip orang Turki, orang Minang, ada mirip orang Belanda kan, ada juga kan yang matanya agak hijau. Nah, kalau dari Tambo Alam Minangkabau, besar kemungkinan asal usul dasar orang Minangkabau itu dari Turki atau dari daerah-daerah sana lah. Ya. Nah, karena kan cerita Nabi Nuh itu kan, tenggelamnya Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, kemudian tenggelamnya umat yang ingkar. Ya. Ada mereka itu yang berangkat, kan gitu kan, sampailah mereka di Asia Tenggara. Nah, itulah cikal bakal bangsa Melayu. Akhirnya mereka tiba di Sajak Gunung Marapi, Sagadang Taluitia. Itu lagu Eli Kasim kan? Bukan berarti sebesar telur ya, artinya mungkin kapal nenek moyang kita lu berlayar ya kan, jauh lah, gunung ini kecil nampaknya kan. Nah, itu artinya perjalanan itu sangat jauh. Kemudian nenek moyang kita entah dari mana asal usulnya kan. Ada juga sejarah yang menuliskan orang Minangkabau ini kan apa keturunan dari Alexander the Great kalau bahasa orang asing, tapi bahasa kitanya kan Iskandar Zulkarnain. Jadi kalau dalam buku Tambo memang ia ditulis langsung itu dari Iskandar Zulkarnain. Nah, Iskandar Zulkarnain itu kan berbagai juga pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Iskandar Zulkarnain itu yang dari Turki itu atau ada yang dari Mesir kan. Tapi ada juga yang mengatakan yang berdarah Yunani kan, bermacam-macam lah pandangan seperti itu. Intinya kita adalah hamba Allah. Allah. Jadi untuk apa Bu ya terakhir nih, karena dialog kita sudah lumayan lama juga nih. Iya. Jadi terakhir pertanyaan penutup nih Bu ya. Iya. Minangkabau adalah karunia Allah untuk kita. Sebagaimana juga suku-suku yang lain, bangsa-bangsa yang lain, semuanya lah dikaruniai oleh Allah SWT dengan rahmat dan penciptaan dan kasih sayang. Apa yang membuat orang Minangkabau ini Bu ya supaya terus bersemangat ini? Membesarkan Allah SWT, memberikan manfaat terhadap umat, dan terus mencontohkan perjuangan yang gigih dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Apa motivasi nasihat Bu ya? Yang pertama sekali, memang kita memahami dengan jati diri kita sebagai orang Minang. Kami adalah orang Minangkabau yang beragama Islam, yang mempunyai identitas, termasuk bahasanya bahasa Melayu. Atau dalam kurung sekarang kan bahasa Indonesia. Bahasa kita lah bersama-sama. Itu artinya bangsa kita, bahasa kita, tanah kita, negeri kita, leluhur kita, budaya kita adalah bagian dari sejarah dan budaya yang harus kita miliki. Oleh karena itu bagaimanapun kita harus memeliharanya. Jadi ketika kita bangga bahwa kita adalah pemilik sah di negeri ini, kan gitu kan? Insya Allah kita akan menjaga negeri ini sebaik-baiknya. Amin. Nah, itu Ustaz ya. Baik ya, jadi intinya jadi pagar negeri kita ya, memagar negeri kita dengan keimanan, keilmuan kita, dan kasih sayang kita. Kemudian para subscriber, para pemirsa dimanapun saudara-saudara berada, demikianlah dialog kita pada malam hari ini. Semoga dialog ini membawa semangat dan berkah buat kita semua. Intinya adalah bangsa dan suku ini adalah pilihan Allah SWT, takdir dari Allah. Apapun bangsa kita, apapun suku kita, itulah takdir Allah SWT. Tetapi berhubungan dengan keyakinan, akidah yang benar, dan menegakkan Islam dalam diri kita dan umat, ini adalah perjuangan. Perjuangan ini adalah yang paling utama bagi kita agar identitas Melayu yaitu Islam tidak bisa dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan di luar itu. Indak lakang dek panai, indak lapuk dek hujan. Siang di Patungke, malam di Pakalang. Artinya kita pegang teguh. Semoga perjuangan kita, semangat kita terus tumbuh
dan semoga kita juga saling ingat mengingatkan. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, kata Allah, firman Allah, saling berwasiat dengan kesabaran dan kasih sayang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami minta maaf kalau ada kata-kata yang kadang salah. Kemudian kami siap mengklarifikasi. Kemudian juga kalau ada kekurangan, kami juga siap menerima masukan. Semoga dialog ini bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangkabau bangkit. Allah bangkit Minangkabau. Allah.